Salam. Mungkin ini pernah dialami juga di tempat saya, yang mungkin juga ada di saudara-saudara juga pernah mengalaminya. Jadi ada dari non muslim itu ingin menyelenggarakan peribadatannya di rumah yang mana lingkungannya itu sebetulnya secara mayoritas itu adalah muslim. Nah, ini bagaimana cara kita mensikapi hal tersebut? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Teman-teman sekalian, sebetulnya itu sederhana ya. Sederhana sebetulnya. Proses ibadah itu kan diatur. Pemerintahan kita juga memberikan aturan-aturan. Segala hal yang terkait dengan ibadah-ibadah yang dikerjakan diatur bahkan oleh SKB 2 menteri di sini. Jika memang ibadah yang dikerjakan terkait dengan praktek-praktek ritual yang memang menjadi kebiasaan-kebiasaan dikerjakan di tempat ibadahnya, dalam konteks ini masih ada tempat ibadah dia yang bisa dikerjakan, maka tempat ibadah dia yang dirujukan. Ya, dan mohon maaf, selain agama Islam tidak ada sejarahnya kemudian kepercayaan lain bisa ibadah di tempat selain di tempat ibadahnya. Misal, ya, kalau kita kan setiap tempat masjid, tempat sholat. Ya, jadi kalau misalnya Anda nggak ada masjid seperti bangunan ini pun, Anda bisa sholat di lapangan, kan? Bisa sholat di jalan yang suci, tempat yang baik, sepanjang bukan tempat yang kotor. Tapi praktek di agama lain nggak ada, ibadah mereka diatur. Teman-teman kita misalnya, ya, dalam konteks teman kehidupan bermasyarakat, bukan teman akidah, misalnya kan, teman-teman, saudara-saudara dari kalangan Kristen, itu ibadahnya diatur di gereja, ada tempatnya, yang nggak di tempat sembarangan. Kemudian Hindu ada di pura, Buddha juga ada tempatnya, jadi ada tempat ibadahnya. Ya karena itu tidak bisa sembarangan, itu untuk simbol aja, kalau semacam salib itu simbol. Jadi kalaupun ingin ibadah, ibadah yang dibenarkan di tempat ibadahnya. Nah sekarang bagaimana kalau kemudian di komunitas yang banyak muslimnya ada tiba-tiba ingin menyelenggarakan dan sebagainya? Sederhana aturannya, dikembalikan kepada aturan kewenangan pemerintahan di setempat. Kalau memang diatur perjanjiannya di komunitas itu, misalnya di masyarakatnya, oh ini diperkenankan, silahkan atur tempatnya. Tapi kalau ada aturan jelas mengatakan bagi yang mayoritas misalnya karena dibenarkan, silahkan. Tapi bagi yang minoritas dan dekat dengan tempat ibadahnya, silahkan arahkan ke tempat ibadah yang bersangkutan. Tapi kalau kemudian jadi kesepakatan warga itu diperkenankan dan tidak ada misi yang lainnya, hanya memang tuntutan itu mesti dikerjakan, kita juga nggak bisa melarang. Kalau itu jadi kesepakatan warga dalam kesempatan yang telah ditetapkan. Jelas sampai sini ya? Baik. Sebentar, saya jawabin dulu. Ustadz, bagaimana cara kita menghafal ilmu agama ini yang begitu luas? Salah satunya seperti agama itu bukan untuk dihafal ya. Agama itu untuk dipahami, diamalkan. Kalau Anda cuma menghafal saja, jangankan Anda orang Islam, non-Muslim pun Anda sudah menghafal. Saya di Tripoli, kalau ada pertemuan antara tokoh agama, itu kita misalnya kemudian ada undangan, itu Masya Allah Bu, non-Muslim, hafal Quran Bu, Pak. Pendeta hafal Quran, ada. Jadi begitu bicara ayatnya, oh iya, saya tahu itu di Quran katanya, ada surah sekian, dia bisa bacakan. Ya, karena itu kita pun belajar, kita pahami juga ya, Injil dia, macam-macam dia dan sebagainya untuk diskusi apa yang dibutuhkan pada saat itu. Tapi poinnya adalah kalau cuma menghafal untuk apa? Tujuannya bukan untuk itu. Termasuk mohon izin ya, mohon izin. Anda yang sedang menghafal Quran, anak-anak yang sedang menghafal Quran, tujuan menghafal Quran pertama kali itu bukan jadi hafid. Awas ingat, bukan jadi hafid, tapi untuk mudah memahami isi Al-Quran sehingga bisa dibawa kemanapun dan mengamalkannya. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Perhatikan kalimat Qurannya bagi para penghafal Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk diingat, dihafalkan. Tapi kalimat ingatnya menggunakan kata zikir. Zikir itu tidak ada makna lain dalam bahasa Arab kecuali menghadirkan yang diingat untuk dipraktekkan. Jadi penghafal Quran yang baik itu bukan banyak hafalannya, yaitu orang yang setelah menghafal ayatnya, dia bisa menjadikan ayat itu sebagai pedoman hidup yang dia praktekkan. Contoh, dia hafal ayat tentang fungsi mata misalnya. Ya. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman supaya dia menjaga pandangannya, yang baik lihat, yang tidak palingkan. Nah, ayat ini ketika dihafalkan terbawa dalam benaknya. Jadi begitu melihat sesuatu dijaga oleh ayat ini. Baik lihat, tidak dia palingkan. Misal lisannya dia hafal wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Saat ada orang memancing kemudian akan berdusta, dia jaga lisannya.
Ayat itu menjaga dia, itu yang disebut dengan penghafal Quran. Zikrun namanya. Bukan hafid. Hafid itu asalnya penghafal hadis. Orang yang hafal 100.000 hadis dengan sanadnya disebut dengan hafid. Cuma karena kemudian hari orang-orang menghafal Quran orientasinya untuk hafal, maka disebutlah menjadi hafid Quran. Ya. Seorang nenek pernah bertanya pada saya, Ustaz, bagaimana caranya cucu saya supaya jadi hafid Quran? Saya bilang gampang, namanya aja hafid Quran. Begitu dipanggil hafid Quran, sini datang, ya, itu paling gampang itu. Baik. Nah, jadi poinnya, kalau ingin Anda dekat dengan aturan agama, mudah untuk mendapatkan sesuatu, cara paling cepat dekati Allah. Cuman 2 rumusnya. Tingkatkan ibadah, takwa, jauhi maksiat. Itu yang paling gampang dilakukan. Itu janji Allah di Quran surah ke-75 ayat 16 sampai 18, posisi paling kanan sebelah bawah. Teman-teman sekalian, Nabi dulu menghafal Quran, saking ingin cepatnya, saking ingin hafalnya cepat, itu cepat-cepat mengucapkannya. Saking ingin cepat hafal, cepat mengucapkannya. Ya. Ini penyakit penghafal Quran begini nih. Itu ingin cepat hafal, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, itu kan? Ingin segera hafal, turun ayat. Perhatikan kalimatnya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Muhammad, jangan engkau tergesa-gesa mengucapkan kalimat Quran untuk segera menghafalkannya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Biarkan kami yang menanamkan Quran dalam jiwamu, dan kami bacakan Quran di jiwamu. Kalimatnya menggunakan kami, sekali lagi, bangun hubungan baik dengan Allah. Anda bangun hubungan baik dengan Allah, seketika Allah akan berikan apa yang tidak ingin, bahkan Anda usahakan. Dulu saya punya adik kelas belajar, jadi santri juga di Bekasi, juga ikut belajar. Ya. Termasuk ada juga beberapa yang lain di Tripoli ya, sebagian tempat. Itu Masya Allah, orang menghafal Quran 2 tahun, 3 tahun, Pak Ibu sekalian. Orang ini 20 hari, dari 0. Ada yang 27 hari. Ada bahkan saya pernah dengar kisah, ibu dengan anak mau menghafal Quran, program 30 hari. Berangkat. Ibunya menghafal, niatnya jadi hafizah. Anaknya mau ikutan aja. Terserah Allah gitu kan, dari 0. Begitu datang, setelah 30 hari ibunya nggak hafal Quran secara penuh, anaknya dalam 27 hari hafal Quran 30 juz. Itu bagi penghafal Quran biasa itu. Begitu Anda mengharapkan karena Allah, terserah Allah. Mau dikasih 30, alhamdulillah. Dikasih 15, alhamdulillah. Dikasih juznya aja juga alhamdulillah. Daripada enggak sama sekali gitu kan. Baik, poinnya amalkan. Amalkan. Baik, pilih mana? Hafal Quran sulit mengamalkan atau tidak hafal Quran bisa mengamalkan? Pilih yang ketiga, hafal Quran bisa mengamalkan, itu paling bagus ya. Bagaimana sikap kita jika ada masjid yang dibangun oleh non-muslim dan dikelola oleh mereka? Bagaimana sikap kita? Pertanyaannya, bagaimana bisa terjadi begini? Itu sebetulnya pertanyaan sesungguhnya. Bukan sikap kita, bagaimana Anda bisa menjadikan kok tiba-tiba ada rumah ibadah dibangun oleh non-muslim? Itu aneh menurut saya tuh. Aneh. Bagaimana orang bisa membangun ibadah rumah Allah yang tidak memuliakan Allah? Kan repot tuh. Ya, dulu orang munafik juga bikin masjid namanya Dirar. Ya, maaf ya, Abdullah bin Ubay bin Salul itu munafiknya luar biasa, Bu. Luar biasa itu. Itu kalau sholat, Pak, safnya di belakang Nabi langsung. Persis di belakang Nabi. Tapi kalau keluar dari sholat itu Muhammad cuma cari perhatian aja. Pemecah belah kita itu. Dia punya masjid, kita juga bikin masjid yang lain. Masya Allah. Tapi Nabi kurang apa lagi? Tolerannya luar biasa. Digauli dalam kehidupan. Masih bersikap baik. Bahkan maaf ya, saat sakit pun itu oleh Nabi diberikan obat ke anaknya Abdullah juga. Ini diberikan kepada ayahmu. Begitu disampaikan, siapa ini Muhammad cari perhatian aja, diludahi itu dilempar oleh dia. Tapi Masya Allah, dalam keadaan sekarat ini masih dijenguk oleh Nabi dengan sahabat-sahabatnya. Ada Umar bin Khattab, ada yang lainnya. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, karena yang nengok Nabi dan sahabat yang lain, dia masih ingin merasa dihormati, diagungkan. Ya Rasulullah, perkenankan saya wafat dalam keadaan mengenakan jubah terbaik Anda. Jadi meninggalnya pun masih pengen, ingin dilihat orang juga. Ya Rasulullah, tolong boleh nggak saya kenakan jubahnya supaya saya meninggal dalam keadaan mengenakan jubah Rasulullah. Umar bin Khattab saking gregetannya mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya memisahkan kepala dari badan orang ini. Umar itu. Jadi masih cari perhatian, di belakang kamu saya anaknya begitu, di depan cari perhatian. Kata Nabi, la ya Umar faqatil jubbah. Jangan ya Umar, ini cuma pakaian aja. Ini kalimat Nabi ini menunjukkan bahwa segala yang melekat pada Nabi tidak perlu dikultuskan. Karena tugasnya pada risalahnya, bukan pada yang melekat pada beliau. Sekalipun kita hormati itu, tapi jangan dikultuskan. Awas, hati-hati.
Kata Nabi, nggak apa-apa, cuma jubah saja. Orang ini maafat mengenakan pakaian Nabi, tapi dicap sebagai orang munafik di muka bumi. Itulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Hidupnya begitu menyulitkan, matinya sangat kolokan itu. Nah, tapi ketika dia kemudian mengatakan, Muhammad, cuma cari perhatian, kita bangun masjid lain, namanya Dirar. Dia bangun Dirar itu. Ternyata masjidnya digunakan, maaf, bukan untuk ibadah, tapi hanya digunakan untuk perbuatan makar. Agak ramai ini sekarang kata-kata makar ya, hati-hati ini. Sudah mau itu dikerjakan, apa yang dia kerjakan? Himpun orang dengan cara yang frontal. Langsung turun wahyu, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ada bangunan disebutkan atas nama Allah tapi isinya bukan. Awas, makar itu tidak hanya bisa langsung, bisa dengan cara yang halus, tiba-tiba dibangun, mengarahkan, dipetakan macam-macam. Kata Allah disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati, itu tidak tepat itu. Ya, diperintahkan untuk dihancurkan. Hancurkan. Ya. Jadi kalau ada yang seperti itu, jangan dimakmurkan. Jangan dimakmurkan. Ya, seharusnya demikian. Kalaupun ada, dialih fungsikan dulu. Maksudnya dialih kepemilikan. Sudah orang Islam yang pegang. Orang Islam yang ngatur. Bagaimana bisa ada rumah Allah diatur non-muslim? Ngatur orang sholatnya, ngatur macam-macamnya. Ya, dia kan tidak paham tentang fungsi itu. Bagaimana bisa masuk ke dalamnya? Dan tidak boleh berada di dalamnya. Bagaimana bisa mengatur? Gak bisa masuk ke dalamnya. Gak bisa melihatnya. Gak bisa memetakan ibadahnya. Karena itu yang paling tepat adalah dilakukan. Coba Anda kemudian kelola kembali itu sehingga yang memegangnya orang Islamnya yang punya kewenangan dengan baik. Dan itu ditempuh dengan jalan terbaik di Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabila rabbika bil hikmah. Nah, dan kalau misalnya kelihatan tidak memusuhi, doakan masuk Islam. Tapi kalau kelihatan mencari celah saja seperti makar Abdullah bin Ubay bin Salul, nggak boleh dimakmurkan. Kalau kelihatan itu modus, hanya ingin ngambil sesuatu yang ingin diharapkan saja. Jelas di sini? Baik. 5 menit lagi. Bagaimana hukum kunut nazilah bagi akhwat yang sholat sendirian? Boleh. Karena asal kunut nazilah itu juga Nabi sendirian. Sendirian. Di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128 sampai 129. Posisi paling kanan di pertengahan ke bawah sedikit. Ya. Ketika ada sahabat-sahabat muslim kemudian diminta untuk ke Bi'r Ma'unah untuk berdakwah, tiba-tiba dibunuh di sana. Nabi kemudian dalam salatnya kemudian beliau bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah supaya mereka diberikan hukuman yang setimpal. Allahumma la'an kadza, Allahumma adzib fulan disebutkan. Turunlah kemudian ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Muhammad, kamu tidak berhak menentukan si fulan masuk neraka atau surga, menghukum mereka atau memberikan hidayah. Allah yang punya berhak tentang itu. Maka dirubahlah kemudian doanya oleh Nabi dengan doa-doa kebaikan. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait dan seterusnya. Nabi tidak mempraktikkan itu lagi, tapi meminta kemudian sahabatnya termasuk cucunya Hasan dan Husain dan sahabatnya Ibnu Umar, sahabatnya untuk bisa membacakan doa-doa itu. Maka kemudian dipopulerkan terutama dalam doa-doa di kunut nazilah, khususnya saat dalam salat-salat witir. Itu silahkan. Ya, mau berjamaah itu lebih bagus. Ya, kalau sendirian itu boleh disampaikan. Ustadz, bolehkah kita berteman dengan orang-orang munafik dan kafar? Kalau dalam arti mendekat, tidak gitu. Tapi kalau dalam artian teman yang hadir di sekitaran yang tidak bisa kita kolak, kita bergaul. Seperti Nabi bergaul dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, seperti Nabi bergaul dengan orang-orang kafir sebelumnya. Kemudian kita coba perbaiki dengan dakwah kita. Tapi kalau jadikan teman dekat, tempat curhat, tempat macam-macam, itu tidak. Jangan jadikan bagian teman yang bisa mengembalikan keburukan kepada Anda. Itu jelas banyak dalilnya. Ya, banyak dalilnya. Di antaranya Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah. Ustadz, saya melihat dan membaca berita bahwa gereja-gereja di Palestina mengumandangkan adzan karena adzan dilarang oleh Israel. Bagaimana menurut Ustadz? Tayyib. Ya, kalau kemudian itu dikumandangkan di tempat-tempat di gereja-gereja, pertanyaannya, kenapa di masjid tidak dikumandangkan? Ya, kenapa yang mengumandangkan siapa itu? Ya, yang mengumandangkan siapa? Ya, kalau mengumandangkan orang Islam tidak harus di tempat tempat ibadah non-muslim. Kumandangkan di tempat-tempat yang tidak ada batasnya. Silahkan di jalan kumandangkan, misalnya kan, di lapangan kumandangkan, tidak harus masuk ke tempat non-muslim mengumandangkan adzan. Untuk apa? Tidak naik ke atap rumah kita kumandangkan, nggak ada masalah di situ. Sekarang tanyakan dulu siapa yang mengumandangkan adzan di sini. Ya, kalau non muslim misalnya, boleh nggak non muslim mengumandangkan adzan? Halo? Kalau mau boleh-boleh aja, cuman nggak ada nilainya.
Ya, masuk Islam aja dulu kan. Ya. Tapi kalau dia mau adzan biarin aja, jangan dicegah. Kamu jangan adzan, kamu kan non muslim. Biarin aja kalau mau adzan. Cuman nggak ada nilainya gitu kan. Nggak ada nilainya. Dan kita doakan semoga bisa jadi masuk Islam. Ya, semoga masuk Islam. Sekira terakhir ya. Terakhir, pelan-pelan dulu. Bismillah. Ustadz, awal dakwah Rasul yang mengajak masuk Islam kepada kaum lain yang sudah memiliki keyakinan, apakah hal tersebut termasuk kepada intoleran atau toleran? Anda harus bedakan antara dakwah dan toleran. Tolong bedakan. Dakwah itu terbuka. Mengajak kepada kebaikan itu terbuka. Kalau Anda menghukumi bahwa mengajak pada kebaikan itu tidak toleran, wah maka repot pemerintah kita itu. Repot. Mengajak untuk membangun, terserah saya dong, Anda tidak toleran kalau maksa saya membangun. Masya Allah, ayo bersih-bersih keluar, kok maksa-maksa, terserah saya dong, Anda tidak toleran kalau ngajak-ngajak saya. Lantas bagaimana pemerintah bisa bekerja? Jadi kalau dakwah itu terbuka. Ya, Nabi itu ketika menyampaikan risalah Islam, beliau tidak memaksa, cuman menyampaikan, ini loh, saya mendapatkan risalah begini, keadaannya begini, kalau mau masuk silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Itu toleransi paling tinggi. Awas, beliau nggak maksa orang, bahkan dilarang oleh Quran. Muhammad fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Muhammad, tugasmu hanya mengingatkan, berbagi, bukan maksa orang. La ikraha fid din, tidak boleh memaksa orang untuk masuk ke dalam Islam. Jadi Nabi itu cuma mendapatkan wahyu, setelah itu berbagi dengan teman-temannya. Saya ada dapat seperti ini nih, gambarannya begini, disampaikan oleh beliau. Abu Bakar masuk Islam, Umar masuk Islam. Yang salah itu, kalau kamu tidak masuk, saya eksekusi. Kalau kamu tidak berubah keyakinan, saya kasih dosis obat yang tidak benar untuk kamu. Saya tidak akan berikan lagi obatnya. Kalau kamu tidak masuk Islam, bantuan masuk agama ini tidak akan mengalir bantuan kepada kamu. Itu yang intoleran. Jadi bedakan konteks berbagi kebaikan dengan konteks toleransi dan intoleransi dalam prakteknya. Jelas di sini? Baik. Ini masih agak banyak ini. Satu ya, terakhir ya. Terakhir. Setelah ini kita selesai. Baik. Ini yang duluan masuk ini. Cuma ini panjang sekali ya, saya baca sebagian dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, titik 2, jadi saya berhenti dulu. Ustaz, baik. Anda bekerja di pemerintahan. Titik lagi. Sebagai pelayan masyarakat, seringkali mengakomodir kebutuhan masyarakat tidak hanya umat muslim, namun juga umat yang non muslim, seperti permohonan bantuan pembangunan tempat ibadah yang lain. Apakah itu berdosa? Kan? Baik, kalau sifatnya kebutuhan bermasyarakat, seperti misal jualan makanan, minuman, sendal, kebutuhan umum, itu nggak ada masalah. Karena zaman Nabi pun itu perdagangan sudah biasa terjadi. Ya silakan, Nabi beli sendal dari siapa? Kan non muslim juga yang jualan. Itu biasa saja, termasuk akadnya akan menggunakan akad yang benar. Jadi awas ya, suka ada yang telat berpikir gitu ya, mengkiaskan sesuatu dengan cara yang tidak tepat. Ayo bikin syariat Islam, ngapain kamu pakai Facebook, ngapain kamu pakai ini, pesawat tuh yang punya siapa, pilotnya siapa. Aduh, Anda nggak nyambung. Kalau urusan dunia kita sama-sama berbagi, nggak ada masalah di situ. Ya, Anda bikin sari roti, kami bikin syar'i roti, nggak ada masalah. Silakan, roti Anda nggak kami makan, Anda jangan marah gitu kan. Selesai. Sampai ada yang mau bikin roti Al-Maidah sekarang itu di Surabaya itu. Aduh. Jangan terlalu jauh-jauh juga ya teman-teman sekalian. Jadi fokusnya kalau itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah digunakan untuk kepentingan ibadah ya, jualan topi, topinya kupluk yang agak aneh gitu kan, dipakai di agama lain, nah itu nggak usah. Tapi kalau Anda jualan yang sifatnya umum yang tidak bisa Anda menolak, bahan macam-macam, kan Anda tidak bisa wawancara dulu. Beli semen Pak, pesan. Untuk apa yo? Kalau untuk umum bangunan agama, saya nggak bisa. Nggak bisa begitu. Orang beli semen ya semen aja. Urusan dia menggunakan untuk apa itu perkara yang lain. Tapi kalau Anda khusus spesifik menjual kebutuhan seperti itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Momennya nih, Desember. Mumpung masih tanggal 24, jualan pohonnya pohon khusus misalnya kan, nah itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau sifatnya umum, silahkan. Nggak ada masalah di situ. Jelas sampai sini? Baik. Cukup? Jauh? Ya, saya harus segera bergerak ke Kopo ini ya. Jadi zuhurnya sudah ada di sana. Jadi barangkali kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita. Pertama, teman-teman sekalian dan pemirsa di rumah, dimanapun Anda berada, saya memohon maaf kalau dalam kajian hari ini, memang karena kita membahas akidah, saya tidak punya pilihan kecuali tegas.
Karena saya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah itu toleransi terbesarnya adalah zero tolerance, supaya masing-masing nyaman dalam beribadah. Dimaafkan saya kalau dalam kata-kata yang disampaikan tadi banyak ketegasan yang saya sampaikan. Kalau tidak sepakat silahkan mengajukan keberatan. Tidak harus mencela ya, tapi ajukan argumentasi yang jelas dengan sumber yang terang. Kita berdiskusi dengan penuh kehangatan dan kebaikan di situ. Yang kedua, bila dalam pernyataan kami menyebut ya ajaran tertentu dengan tempat ibadah tertentu, itu fakta sejarah yang diungkapkan, tidak untuk mengecilkan keadaan-keadaan yang tampak sekarang. Jadi kalau keberatan pun silahkan ya Anda hadirkan lagi fakta sejarah dengan hal-hal yang telah mungkin bisa kita ungkap, dan itu akan lebih elegan untuk kita bahas ya. Dan tolong jangan mempermainkan fakta sejarah, itu juga tidak baik ya. Nanti malam kita akan bahas dengan lebih komplit dengan Profesor Ahmad Mansur Suryanegara di Masjid Al-Mujahadah di Grand Sharon. Ya, waktunya ba'da maghrib sampai dengan ba'da isya insyaallah. Nanti kita akan coba gali sedalam mungkin tentang apa yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya, dan ternyata itu yang sekarang menjadi berbeda. Itu yang sekarang menjadi berbeda. Kami cukupkan dulu, berjumpa nanti sore ini di Masjid Al-Mujahadah, dan besok subuh terakhir kita ada di Kota Baru Parahyangan untuk subuh ya, live dari sana, dan masih tersambung dengan Akhyar TV dan Madani TV. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.